Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat sah Jumat. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Masih di dalam halaman 40 wasalisuha, dan adapun nomor tiganya syarat-syarat wuku'uha ialah terjadinya Jumat bimahalin di suatu tempat ma'dudin yang dihitung, apa tempat, minal balad dari balad, walau bifadoin sekalipun ialah dengan di tanah lapang, ma'dudin yang dihitung, minha dari balad, bi'an kana dengan akan ada apa fado tanah lapang, fi mahalin di suatu tempat, la tuqsaru yang tidak boleh dikosor, fihi di dalam mahal, as-sholatu apa salat, wa in lam yattasil sekalipun tidak bersambung apa mahal, bil abniyati dengan bangunan-bangunan, bikhilafi mahallin berbeda dengan tempat, ghairi ma'dudin yang tidak dihitung, minha dari balad, wahwa adapun mahal ma ialah tempat, yujawiju yang membolehkan as-safaru apa berpergian, al-qasra kepada qasar salat, minhu dari tempat. Nah, jadi syarat sah yang ketiga ini adalah terjadinya sholat Jumat di suatu tempat ma'dudin yang dihitung, artinya di suatu tempat yang berpenduduk, minal balad dari balad. Dari balad ini maksudnya ya mau desa mau kota, yang penting dia berpenduduk. Walau bifadoin artinya adalah sekalipun ialah dengan tanah lapang, artinya bukan di masjid atau bukan di bangunan, sekalipun di tanah lapang tetapi masih di balad, maka sudah memenuhi syarat salat Jumat. Nah, ma'dudin yang terhitung ya. Nah, kemudian bi'anka nafi mahalin la tuqsaru, dengan akan ada apa fado atau tanah lapang tersebut di suatu tempat yang memang tidak boleh dikosor. Nah, dikosor ya, kosor sholat. Nah, sekalipun wa in lam yattasil sekalipun tidak bersambung tempat itu bil abniyah dengan bangunan-bangunan. Seperti itu. Jadi tanah lapang, sholat di tanah lapang. Nah, tanah lapang dijadiin Jumat itu tidak apa-apa. Yang penting masih di dalam balad. Nah, balad yang mana tanah lapang itu di suatu tempat yang memang dia seseorang ini belum boleh mengkosor sholat, masih boleh. Sekalipun tanah lapang ini tidak bersambung dengan bangunan-bangunan. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi pada poinnya adalah sekalipun itu balad, qaryah maupun desa, misal atau qaryah, ketika memang ia tanah lapang tapi berpenduduk, belum ada bangunan-bangunan, maka di situ ya sudah memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Bihilafi mahallin ghairi ma'dudin, berbeda dengan tempat yang tidak dihitung, minha dari balad. Jadi lain halnya tempat yang tidak termasuk bagian dari balad, maksudnya seperti itu, yaitu tempat yang memang sudah diperbolehkan mengkosor sholat bagi orang yang mau pergi jauh. Nah, seperti itu. Maka ini A, diam di suatu tempat balad, kemudian ini jarak untuk mengkosor sholat ya kira-kira 88 km ya. Nah, kemudian ketika kesini sudah boleh lewat ini batas ini, dia sudah boleh mengkosor sholat. Kalau masih di dalam dia belum boleh. Maka berbeda dari tempat sini, walaupun tanah lapang dan jaraknya sudah boleh mengkosor sholat, maka tidak memenuhi syarat untuk Jumatan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Far'un. Adapun ini suatu cabang masalah. Laukana jika ada fi qaryatin ialah di dalam desa. Di dalam satu desa arba'una siapa 40 orang kamiluna yang sempurna, lazimat hum maka wajib padanya mereka al-jum'atu apa Jumat. Nah, jadi ini suatu cabang permasalahan ya. Apabila di suatu kampung terdapat orang ya yang sempurna, artinya orang yang ahli Jumat. Nah, maka wajib mereka itu mendirikan sholat Jumat. Seperti itu.
Kemudian bal yahrumu, bahkan yahrumu haram alaihim atasnya 40 alal mu'tamad atas pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegangi, ta'tilu mahallihim, apa mengkosongkan tempat mereka min iqamatiha dari mendirikannya sholat Jumat. Jadi bahkan haram tuh bagi mereka tuh yang 40 ini atas kaul yang mu'tamad mengkosongkan tempat mereka min iqamatiha dari mendirikan sholat Jumat. Artinya mereka pergi ke tempat lain, tempatnya kosong dari sholat Jumat, nggak boleh, haram. Nah, kemudian wazahabu, dan haram pergi ilaiha, kepada melakukan sholat Jumat fi baladin ukhra, di balad yang lain, di kampung atau kota yang lain, tempat penduduk yang lain, wa insami'u, sekalipun mendengar siapa mereka arbaun an-nidaa, kepada ajan. Jadi haram juga mereka pergi untuk melakukan sholat Jumat di daerah lain, nah, di kampung lain, di kota lain, sekalipun mereka mendengar ajan. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka harus Jumatan di tempatnya. Waqala Ibnu Rif'ah, berkata siapa Imam Ibnu Rif'ah, wa ghairuhu, dan selainnya Ibnu Rif'ah, annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka 40, idza sami'u, ketika mendengar siapa mereka 40 an-nidaa, kepada ajan, min misrin, dari kota, fahum, maka adapun mereka 40 mukhayyaruna, ialah diberi pilihan siapa mereka, baina ayah duru, di antara hadir siapa mereka, arbaun al-balada, kepada balad, kepada tempat, kepada kampung, lil jum'ati, untuk Jumat, sholat Jumat, wabaina, dan di antara ayyukimuha, akan mendirikan siapa mereka 40 ha, kepada sholat Jumat, fi qaryatihim, di desa mereka 40. Begini, kata Ibnu Rib'ah dan selainnya, ulama yang lainnya, bahwasanya yang 40 ini ketika mendengar ajan dari kota, nah, dari kota, maka mereka itu diberi pilihan yang 40. Mereka itu mendengar ajan yang 40 ini dari kota yang lain. Mereka itu diberi pilihan di antara hadir 40 ini kepada tempat itu, kepada kota itu, untuk sholat Jumat, atau mereka mendirikan Jumat di tempatnya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi boleh memilih, kata Ibnu Rif'ah. Wa idza hadaru, dan jika menghadiri siapa mereka 40 al-balada, kepada negeri, kepada balad, layak mulu, maka tidak sempurna, bihim, dengan yang 40 al-adadu, apa jumlah, li'annahum, karena sesungguhnya mereka arbaun fi hukmil musafirina, di dalam hukum musafirin. Nah, jadi hukum musafir. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Jadi kata Ibnu Rif'ah ini, ketika mereka menghadiri Jumat di tempat yang lain, di balad yang lain, maka tidak sempurna keberadaan mereka 40 itu. Ya, tidak sempurna, artinya mereka bukan ahli Jumat ketika memang di tempat lain, karena mereka dianggap sebagai hukum musafir, orang yang berpergian. Adanya mereka 40 itu bukan, tidak dihitung maksudnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza lam yakun fil qaryati, dan jika tidak ada fil qaryati, ialah di suatu desa, jam'un, siapa sekelompok, tan akidu, yang terjadi atau yang sabihim, dengan jam'un, dengan mereka, dengan sekelompok, al jum'atu, apa sholat Jumat, walau bimtina'i ba'dihim, sekalipun dengan tidak maunya mereka, tercegahnya sebagian mereka, jam'un, minha, dari sholat dari sholat Jumat ya, sholat berjamaah Jumat, yalzamuhum, maka wajib padanya mereka, jam'un, as-sa'yu, apa upaya, ila baladin, kepada daerah, yasma'una, yang mendengar siapa mereka, jam'un, injanibihi, dari sebelahnya balad, an-nidaa, kepada ajan. Jadi masih kelanjutan ya. Apabila ada suatu tempat ya,
apabila tidak ada di suatu desa atau tempat sekelompok, nah, sekelompok yang terjadi atau yang sah dengan mereka Jumat. Jadi apabila di suatu desa, ya, apabila di suatu desa tidak ada sekelompok yang memang sah untuk mendirikan Jumat, walaupun mereka itu sebenarnya ada yang tidak mau juga, ada yang menolaknya untuk pergi Jumat, ya, maka wajib padanya orang itu, ya, sekelompok upaya kepada daerah yang lain yang memang ia masih mendengar azan di balad di daerah tetangganya, di daerah sebelahnya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami nih. Nah, jadi kalau digambarin gini, ini suatu balad. Nah, di sini ada sekelompok orang yang memang tidak bukan ahli Jumat. Nah, sekelompok yang memang bukan ahli Jumat. Nah, dan bukan hanya itu, mereka pun ada yang enggan untuk mendirikan salat Jumat. Ada yang tidak mau lah. Ada yang tercegah, ya, ada yang tidak mau, ada yang menolak maksudnya. Maka wajib padanya yang sekelompok orang ini upaya kepada negeri yang lain, balad yang lain maksudnya, daerah yang lain yang memang sekelompok ini mendengar azan di sebelahnya balad. Artinya kalau ini ada daerah tetangganya, dia mendengar azan di sini, maka wajib dia ke sini. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Qala Ibnu Ujail, berkata siapa Ibnu Ujail, walau ta'addadat, dan jika berbilang, mawadi'u, apa beberapa tempat, mutaqaribatun, yang berdekatan apa tempat, watamayaza, dan berbeda, kullun, apa masing-masing, bismin, dengan nama, palikullin, maka ialah bagi tempat, Falikulin, maka ialah bagi tempat, hukmuhu, adapun hukumnya dihukumi tempat atau hukumnya tempat. Jadi kata Ibnu Ujail, jika berbilang, jika lebih dari satu maksudnya tempat yang berdekatan, yang berbeda nama setiap daerah masing-masing itu, maka hukumnya juga masing-masing. Seperti itu. Misalkan ini tempat A, ini B, ini namanya kota A, ini B. Dia berdekatan. Seperti itu. Namanya juga lain. Maka hukumnya juga masing-masing. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi ya boleh di daerah A Jumat, di kota B atau di kampung B ini Jumat. Nah, seperti itu. Jadi boleh walaupun dia berdekatan. Kan dia namanya beda. Kampungnya namanya beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian qala, berkata Syekhuna, siapa guru kami, innama, hanya saja, yutajahu, nah, diunggulkan dalika, apa itu, perkataan Imam Ibnu Ujail, in udda, jika dihitung, kulun, apa masing-masing, ma'adalika, beserta itu, nama, perbedaan nama maksudnya qaryatan, kepada desa, mustaqilatan, yang tersendiri, apa qaryah, urufan, secara uruf. Artinya kata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya hanya diunggulkan, bahwa pendapat tersebut dapat unggul atau dianggap unggul jika setiap masing-masing desa yang saling berdekatan itu dianggap satu desa sendiri-sendiri menurut uruf atau penilaian pada umumnya orang. Jadi kayak tadi, ini desa A, ini desa B, punya nama sendiri-sendiri. Nah, punya nama sendiri-sendiri. Maka ya hukumnya juga sendiri-sendiri. Artinya boleh sholat Jumat di kampung A, boleh sholat Jumat di kampung B. Walaupun berdekatan, ya, karena namanya sendiri-sendiri dan hukumnya juga sendiri-sendiri. Kemudian far'un, adapun ini adalah sebuah cabang masalah. Adapun ini far'un ialah sebuah cabang masalah. Lau akroha, jika memaksa as-sultanu, apa penguasa, ahla qaryatin, kepada penduduk desa, ayan takilu, supaya berpindah, siapa ahlu qaryah,
supaya berpindah siapa ahlu qaryah minha dari qaryah, wa yabnu dan membangun siapa mereka ahlu qaryah bimaudiin di dalam tempat akhara yang lain apa tempat fasakanu, maka tinggal siapa mereka ahlu qaryah fihi di dalam maudi atau tempat, wa qasduhum sedang adapun maksud tujuan mereka al-audu ialah kembali ilal baladi al-awwali ke daerah yang pertama. Idza farajallahu jika melapangkan Allah siapa Allah anhum dari mereka, la taljamuhum maka tidak wajib bagi pada mereka al-jum'atu apa Jumat. Nah, jadi gini, ketika ada penguasa itu memaksa mereka untuk pindah dari tempat mereka ke tempat yang lain, dan mereka membangun di situ di tempat yang lain itu, di tempat itu ya. Kemudian mereka tinggal di situ, dan mereka yang tinggal di situ di tempat yang kedua ini bermaksud berniat pindah ke tempat atau kembali ke tempat daerah yang pertama. Ketika misalkan Allah melapangkan mereka, memberi jalan keluar mereka, maka padanya mereka itu tidak wajib Jumat. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Bal, tetapi la tasihu tidak sah apa Jumat minhum dari mereka li'adadil istitoni karena tidak ada tempat, karena tidak bertempat tinggal. Seperti itu. Bahkan enggak sah Jumatnya. Jadi kalau digambarin seperti ini, kampung A, balad ini sudah. Nah, ini kampung ya, nama ya kolam apa bukan kolam, bundaran ini kampung. Ada penguasa C namanya Jolim. Ini penduduk semua ini suruh pindah ke negeri sini. Pindah mereka semua, kemudian mereka membangun sini. Lalu mereka berniat pindah ke sini lagi ke tempat awal jika Allah memberi jalan keluar pada mereka. Maka adanya mereka di sini ya, ini tidak wajib Jumat. Kalau mereka adakan Jumat pun tidak sah karena mereka bukan mustawtin. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi mereka bukan orang yang tinggal menetap. Karena apa? Mereka niat pindah ke daerah awalnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.